kesembahan. Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Magnificat anima mea Domino, magnificat anima mea, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea. Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan,
Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Magnificat anima mea Domino, magnificat anima mea, magnificat anima mea Domino, magnificat anima mea. Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan
suatu tanda besar tampak di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Secara khusus hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bersamaan dengan itu kita juga mau bersyukur bersama-sama atas usia 75 tahun yang besok bangsa kita akan merayakannya bersama-sama. Hari ini kita akan merenungkan tentang arti perjumpaan dan juga tentang arti menjadi orang yang penuh dalam pengharapan. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon maaf atas segala kelalaian dan kealpaan kita sebagai manusia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di
sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa? Karena kita memperingati kebenaran iman kita bahwa Maria diangkat ke surga. Tentu banyak perdebatan mengapa Maria itu kok bisa diangkat ke surga. Saya sekurang-kurangnya membaca 2 dokumen yang menyatakan pasti nih ya, yang menyatakan bahwa Maria itu keangkat ke surga. Kenapa dia diangkat ke surga? 2 dokumen itu antara lain adalah Konstitusi Apostolik Munificentimus Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Lalu yang masih baru ya, katakanlah baru, itu kita bisa mengutip dari Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium nomor 59. Kalau Anda punya bukunya, Anda bisa lihat nomor 59 itu ada kutipan mengapa Maria itu diangkat ke surga. Dikatakan demikian, Bunda Maria yang tak pernah tercemar oleh dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga dengan badan dan jiwanya. Jadi kalau ditanya kenapa Maria bisa diangkat ke surga, karena dia mendapat hak istimewa. Karena dia mengandung putra Allah, maka dirinya dibebaskan dari cemar yang namanya dosa asal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin segera naik ke surga, yakinkanlah diri Anda bahwa diri Anda sudah bebas dari dosa asal dan dosa-dosa lainnya. Saya dan Romove belum naik ke surga, mungkin kami semua masih penuh dengan noda dosa. Tapi renungan yang ingin saya tawarkan bukan itu. Itu terlalu tinggi dan tidak cukup untuk dijelaskan dalam waktu 10 menit. Yang ingin saya tawarkan kepada Anda semua untuk dijadikan bahan permenungan adalah
Bagi saya yang menarik adalah momen perjumpaan antara Elizabeth dengan Maria. Bagi saya perjumpaan ini adalah perjumpaan yang biasa sebenarnya, perjumpaan yang pada umumnya terjadi. Tetapi perjumpaan biasa ini bagi saya perjumpaan yang mempesona. Kenapa mempesona? Yang pertama, karena menampilkan makna yang begitu kaya. Makna apa, Romo, yang bisa kita petik dari perjumpaan yang biasa itu? Yang pertama, saya merasa karena masuk dalam bacaan ini ketika merenungkan, perjumpaan yang terjadi adalah perjumpaan yang penuh dengan aura kebahagiaan. Dari mana bisa dilihat? Bisa dilihat dari kedua pribadi ini adalah pribadi yang sederhana. Tetapi kedua pribadi ini ketika berjumpa saling memberkati satu sama lain. Keduanya mendapatkan hak istimewa dipakai oleh Allah untuk menjalankan karya keselamatan rahim mereka, dipakai untuk melahirkan juru selamat dan dipakai untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi juru selamat itu. Perjumpaan mereka tidak diwarnai dengan perjumpaan yang saling membandingkan materi, tapi perjumpaan yang sederhana. Beda dengan sosialita kita dengan zaman sekarang. Ketika bertemu, pamer, HP-mu udah merek apa, rumahmu harganya berapa, mobil yang kamu gunakan itu apa. Tapi Maria dan Elizabeth tidak membicarakan hal yang materi, tetapi membicarakan hal yang saling memberkati. Aku kemarin didatengin malaikat, aku juga didatengin oleh malaikat. Kamu mengandung? Iya, aku juga mengandung. Bedanya Elizabeth mengandung di masa tua, sementara Maria di masa masih muda. Mereka berbicara satu sama lain, saya tidak tahu yang dibicarakan itu apa, tapi yang dibicarakan adalah bagaimana mereka mencoba untuk memahami dan mengerti apa kehendak Allah atas diri mereka. Itu sesuatu yang bagi saya mempesona dari perjumpaan antara Elizabeth dan Maria. Dan setiap ada perjumpaan, maka di situ ada percakapan atau ada dialog. Percakapan yang terjadi adalah percakapan yang tadi saya katakan, percakapan iman, percakapan yang membangun, percakapan yang meneguhkan, percakapan yang mendalam, yang tanpa sekat. Artinya Maria tidak meninggikan diri, aku mengandung putra Allah, kamu cuman Yohanes Pembaptis, cemen lu. Bukan begitu. Tetapi keduanya masing-masing saling merendahkan diri, saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tapi mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Maka yang terjadi pada diri Maria adalah pujian kepada Tuhan, bukan umpatan kepada sesama, bukan ujaran-ujaran yang yang menampilkan percakapan-percakapan yang negatif. Ini yang bagi saya istimewa yang terjadi dalam perjumpaan antara Elizabeth dengan Maria. Mari kita masuk dalam kehidupan kita yang paling konkret. Hai para keluarga, ketika Anda berjumpa dengan anak-anak, orang tua berjumpa dengan anak-anak, percakapan apa yang Anda bicarakan? Anak-anak itu merasa jenuh kalau ditanya skripsimu kapan selesai. Anak-anak itu merasa bete kalau ditanya kapan kamu nikah. Anak-anak itu juga merasa kesal kalau disuruh A, B, C, D dan lain sebagainya. Adakah percakapan yang berbincang dari hati ke hati? Suami, kapan terakhir Anda berbincang dari hati ke hati kepada istri? Hai istri, kapan juga Anda berbincang dari hati ke hati kepada suami? Dan keluarga, kapan Anda berkumpul bersama, berdoa bersama dan berbicara dari hati ke hati? Perjumpaan yang warnanya demikian, maka akan menjadi perjumpaan yang saling memberkati. Bukan lagi mempertahankan, saya adalah orang tuamu, kamu adalah anakku. Bukan lagi seperti itu.
tetapi sama-sama menciptakan sebuah perjumpaan yang sejajar, yang mementingkan komunikasi hati dan komunikasi perasaan. Itu permenungan yang bisa kita bawa yang pertama. Yang kedua, bagi saya perjumpaan antara Elizabeth dan Maria ini adalah perjumpaan dua orang yang penuh dengan pengharapan. Ini bukan khotbah saya mengutip dari khotbah Bapak Uskup. Bapak Uskup itu pernah mengatakan begini, orang optimis itu berbeda dengan orang yang berpengharapan. Kalau orang yang optimis itu tenaganya bakal habis dalam waktu tertentu. Tetapi kalau orang yang berpengharapan, energinya itu tidak akan pernah habis. Kenapa bisa begitu? Karena optimisme, sikap optimisme adalah semangat yang didasarkan pada perhitungan manusia. Saya yakin 3 bulan ke depan maka corona ini akan berakhir. Saya yakin kalau saya melakukan A, B, C, dan D maka saya akan mendapatkan ini. Saya yakin kalau saya berbuat A, B, C, dan lain sebagainya itu maka keinginan-keinginan maupun harapan-harapan saya itu akan terwujud. Itu adalah orang-orang yang optimis. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka optimisme itu akan berubah menjadi sikap pesimisme. Energinya habis, putus asa, dan malas berbuat apa-apa. Tetapi kalau orang yang berpengharapan itu landasannya bukan pikirannya sendiri atau pikiran logis manusia. Landasannya adalah iman bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Juga kalau kita merasa bahwa Allah seolah-olah itu tidak peduli dengan nasib kita. Orang yang berpengharapan tidak akan berhenti sampai di situ, tetapi terus mewujudkan apa yang bisa dia lakukan untuk kebaikan bersama. Saya merasa mungkin saya bisa salah. Bisa jadi dinamika yang terjadi di paroki kita adalah orang-orang yang masih begitu optimis dengan pikiran-pikirannya sendiri, sehingga dalam komunitas ataupun dalam kehidupan bersama bukan citra pengharapan yang ditampilkan, tetapi citra optimis dengan pikirannya masing-masing. Sehingga ketika suatu masa jabatan sudah mulai berakhir, maka yang ditampilkan adalah bahwa kita harus segera siap-siap menyiapkan A, B, C, D. Tetapi itu adalah pengharapan manusia. Kalau pengharapan orang-orang beriman adalah orang-orang yang pasrah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya akan menapakinya dalam kacamata iman saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dua hal ini yang ingin saya tawarkan kepada Anda. Dalam setiap perjumpaan kita dengan siapapun, apakah kita memberikan berkat kepada orang yang kita jumpai melalui pembicaraan positif yang kita tawarkan kepada orang yang kita berjumpa dengannya? Apakah perjumpaan kita mampu mengaitkan perasaan dari hatiku dan juga hatinya yang kita ajak berbicara? Paling mudah, paling banter, ukurlah itu dalam kadar keluarga Anda masing-masing. Lalu yang kedua, jadilah orang-orang yang berpengharapan. Orang-orang yang berpengharapan selalu saja mempunyai energi dalam setiap pelayanan dan selalu saja mempunyai kekuatan dan selalu dianugerahkan oleh Allah untuk menapaki perjalanan hidup yang kadang-kadang tidak masuk akal. Hari ini kita akan bersama-sama bertanya dalam hati kita, sudahkah kita menjadi orang yang sungguh beriman plus mempunyai harapan penuh di dalamnya? Jangan-jangan kita selama ini melupakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang penuh dalam pengharapan. Kita nggak tahu sampai kapan corona ini berakhir, tetapi orang yang berpengharapan tetap terus melakukan apa yang baik untuk
kebaikan bersama. Maria sudah menunjukkan kepada kita. Itu nggak pendek loh perjalanan dari kota Maria ke Elizabeth. Tetapi Maria mau berkorban diri demi apa? Demi kebaikan mereka bersama. Mereka mau saling meneguhkan satu sama lain untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan logika manusia. Dalam keyakinan itu, marilah saudari-saudaraku, hari ini kita belajar dari Bunda Maria dan Elizabeth. Kita gaungkan kidung Magnificat yang diungkapkan oleh Maria dalam hati kita. Aku mengagungkan Tuhan karena Tuhan adalah baik kepadaku, karena Tuhan mengangkat hambanya yang hina untuk terlibat dalam setiap perkara-perkara kebaikannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari tiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini maupun umat yang mengikuti misa online, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa beriman yang telah kembali kepada Allah, ya Bapa, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, pengampunan serta belas kasih-Mu bagi jiwa-jiwa beriman yang telah kembali kepadamu, Bapak Yohanes Raharjo, Bapak Vincentius Kastowo Pamungkas, Ibu Maria Margareta Sundari, Bapak Yohanes Siswanto, Bapak Antonius Joni Haryanto, Ibu Agnes Litwina Suharsilah, Bapak GS Harjono, Ibu Maria K. Sastro Diarjo, Ibu Agatha Sunarmi, Bapak Yohanes Sujono, Bapak Yakobus Weri Wanda. Semoga jiwa-jiwa beriman terus memuji dan memuliakan nama-Mu seperti Maria memuji dan memuliakan Engkau, serta mendoakan kami yang masih terus berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami menyatukan simpati kami bersama dengan umat-Mu yang memohon
kemurahan hatimu dan kuasa kehidupanmu, agar satu keluarga ini mendapat keturunan yang baik bagi anak dan mantu yang sudah menikah lebih dari 5 tahun. Kiranya kemurahan hatimu, daya kehidupanmu mengabulkan permohonan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami. Ya Allah, kami bersyukur atas ulang tahun perkawinan emas pasangan Fidelis Basuki dengan Alexandra Justina Wiji Lestari. Telah 50 tahun bahtera pernikahan dijalani oleh Pak Basuki dan Ibu Lestari ini. Semoga kuasa kasih-Mu terus menjaga keluarga ini, menjaga pasangan ini dalam situasi pandemi ini, agar senantiasa sukacita, kebahagiaan, dan cinta keluarga mereka terus membawa kehangatan dan kegembiraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu bagi saudari Agatha Gabriela Felicitas, seorang umat yang aktif membantu berbagai macam kegiatan di paroki ini. Hari ini berulang tahun. Semoga Engkau menjaga dia dalam tahun-tahun berikutnya ini, sebagaimana Engkau telah memberikan begitu banyak pertolongan dan penyelenggaraan ilahi sepanjang hidupnya sampai saat ini. Demikian juga kami berharap Engkau senantiasa memberikan kelancaran rezeki, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang dicintai, dan sukacita dalam pelayanan di altar-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa 3 kali salam Maria. Semoga terkabulnya doa-doa umat-Mu ini membuat kami semakin yakin akan penyelenggaraan ilahi-Mu, dan kami semakin menyerahkan diri dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bentuklah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang penuh akan pengharapan dan terbuka akan rencana-rencanamu. Bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami bawa kepadamu, kami juga ingin memberikan seluruh usaha dan kerja keras kami yang menjadi lambang bakti kami kepadamu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau, maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di antara terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia dan sederhana, para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut komuni kudus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.
Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas saya, tapi bersatulah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu, Saudara saya terkasih, hari ini kita merayakan pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Dan doa pujian Maria, Magnificat Maria itu sungguh sangat luar biasa, punya daya kehidupan, punya daya cinta kasih Tuhan. Di awal tahun 2020 ini, saya dan Romo Boni mengarang satu lagu, judulnya Magnificat. Jalan hidup manusia, dan seterusnya. Dan pertama kali lagu ini dipopulerkan di tengah banjir, setelah Romo Boni dan OMK evakuasi korban banjir dan juga berbagai macam perlengkapan liturgi. Lalu saya ikut hadir dari belakang, dan ketika kemudian berjumpa dengan saya, entah bagaimana tiba-tiba Romo Boni itu menyanyikan pujian Maria yang lagunya kami karang bersama di tengah-tengah banjir, dan kami merasakan sukacita di tengah suasana penuh keprihatinan itu. Dan akhirnya apa? Allah yang mendengar pujian Maria ini dikumandangkan, menggerakkan banyak sekali umat Katolik di Kusupan Agung Jakarta untuk turut prihatin juga bersama dengan umat paroki di Lubang Buaya. Sehingga banyak sekali bantuan datang, bantuan hadir bagi umat paroki sesama sahabat dan saudara seiman kita yang sedang terlanda banjir saat itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan ragu untuk terus mendoakan Magnificat Maria ini, doa pujian Maria. Nanti setelah lagu penutup akan diputar lagi lagunya secara utuh. Semoga Anda bisa menyanyikannya. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada segenap tim streaming yang selama berbulan-bulan ini terus menghadirkan misa ke rumah-rumah umat di seantero Jakarta, khususnya umat paroki Lubang Buaya. Dan juga kepada tim liturgi, dan juga kepada tim relawan pelayan bakti misa masa pandemi yang tiba-tiba kemarin ini dipanggil untuk melaksanakan simulasi terkait dengan berbagai macam perubahan protokol keselamatan dalam misa masa pandemi. Jika Anda memperhatikan, mikrofon di mimbar sudah tidak ada. Pembaca bacaan itu datang dengan mikrofonnya sendiri. Dan semuanya sudah pakai masker. Kami pakai masker merah putih untuk mengingatkan kita akan
hari kemerdekaan yang akan kita laksanakan upacaranya besok. Jadi terima kasih kepada para pelayan bakti misa masa pandemi untuk dengan siaga hadir untuk memperbaiki protokol keselamatan yang baru usai kunjungan dari Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta terkait dengan pembukaan misa masa pandemi bagi umat Kalvari. Semoga dengan pengetatan protokol keselamatan di kalangan umat Kalvari, pada saatnya nanti kita akan mendapat kabar gembira dengan pengharapan yang besar. Jangan optimis ya Romo ya. Jangan. Tapi berpengharapan besar agar minggu depan kita bisa mulai misa masa pandemi bersama umat. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, demikianlah pengumuman-pengumuman dan apresiasi-apresiasi terhadap umat yang telah terlibat bersama dengan Paroki Lubang Buaya. Oh ya, tentu saja ada hal yang istimewa juga. Kemarin itu lingkungan Markus, warga sekitar gereja dipimpin oleh ketua lingkungannya Pak Rusmanto itu menghias altar dan kemudian merubah altar gereja Kalvari dengan bunga-bungaan merah putih untuk mengenang jasa pahlawan yang gugur dan juga mengenang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Terima kasih kepada lingkungan Markus di bawah pimpinan Pak Rusmanto dan juga Jenderal Purnawirawan FX Sunario. Meskipun mereka tidak bisa hadir dalam misa karena usia sudah melampaui 60 tahun, namun aktivitas untuk kemudian menggerakkan warganya menghias altar secara berjarak itu pantas diapresiasi. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada pagi hari ini, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, dan sanak saudara yang berjauhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita terus berbagi pengharapan. Amin. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah,
arah. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Jalan hidup manusia dipenuhi banyak perkara. Setiap langkahmu goyah, teguhkanlah harapan padanya. Dalam setiap kesempatan, doa Maria jadi pegangan. Ketika kau hilang harapan, jangan lupa kuatkan iman. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku,